Setelah ini akan hadir seorang laki-laki yang menggunakan ilmu penglaris untuk usahanya. Tetapi justru belakangan dia sering didatangi oleh jin yang meminta imbalan. Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi, hanya di Menembus Mata Batin. Mas Yadi, Iya ya, bener. Mas Yadi. Boleh diceritain Mas Yadi tempat tinggalnya di mana, pekerjaannya apa saat ini? Saat ini saya tinggal di sebuah kampung di daerah Tangerang. Dan menurut informasi yang kami punya, Mas Yadi itu menggunakan ilmu apa namanya? Kayak pengasihan ya, Mas? Pengasihan. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu seperti apa bentuknya dan gimana pengaruhnya buat Mas Yadi? Dari awal kisah sih dari SMP ya, dari SMP ke SMA, saya nggak sengaja pulang kampung ke Semarang tepatnya. Saya bertemu dengan teman kecil, teman lama, tetangga, diajak ke sebuah makam lah, makam keramat. Saya di sana diajak seperti kayak mandi bunga, mandi kembang, kayak kembang 7 rupa sama telur. Saya dimandiin, ini katanya sih buat ajian katanya, kata teman. Tapi setelah lepas dari SMA, saya bekerja di salah satu restoran swasta di Jakarta. Daya tariknya emang kelihatan. Maksudnya gimana tuh? Mulai dari kayak customer, kayak bos, kayak atasan, kayak ini ya dekat aja gitu, lebih dekat, lebih nggak wajar gitu aja. Oke. Katanya ini juga sebagai ilmu penglaris ya? Ya ada juga penglaris. Itu setelah saya lepas dari bekerja selama kurang lebih 5 tahun, saya buat kayak dagang kayak makanan tradisional. Ya alhamdulillah sih, makin pas saya buka makin laris gitu. Cuma ada satu sih yang emang kayak buat pantangan gitu, buat di tokonya nggak boleh kayak naruh pisang emas Di mana? di dagangan itu sendiri. Oke. Kalau dilanggar? Kalau dilanggar ya otomatis perjanjian itu batal. Langsung hilang sendiri? Sirna hilang. Loh, tadi tuh Mas diajakin teman atau memang niat Mas untuk meminta pengasihan Diajak penglaris temen. itu? Diajak teman terus Mas temennya dapat kayak itu, Mas juga dapat efeknya gitu? Iya, Berdua semuanya? berdua. Gitu? Tadinya sih iseng main, karena saya nggak tahu ya mau diajak kemana. Tahu-taunya ke kayak sebuah makam, ya di situ. Itu udah berapa tahun yang lalu, Mas? SMP masuk SMA. Dan selama dari situ diikutin terus ritualnya? Iya. Larangan-larangannya, pantangannya juga Iya. Kalau dilanggar, Kalau misalnya, dilanggar, apa yang terjadi? saya celaka. Maaf ya Mas, sampai dari pertama kali buat itu sampai sekarang itu masih dipakai sama Mas apa enggak? Kalau untuk buat pengasihan sih enggak. Sekarang khusus ke perdagangan aja, laris. Berarti masih dong Iya. dipakai sampai sekarang? Iya. Nggak pernah ada efek jeleknya gitu Mas? Nggak ada, baru-baru sekarang ini. Apa efeknya yang dirasain? Ini kayak saya kebetulan emang suka miara binatang. Pas saya mau naruh ikan hias, seminggu kemudian mati terus gitu. Jadi nggak efek lama di kolomnya itu. Jadi mati aja, mati tanpa sebab. Tujuan Mas Yadi datang ke Menembus Mata Batin itu apa sebenarnya? Sebenarnya sih saya mau kayak pengen hilangin aja gitu. Efek-efek yang takutnya dari efek kayak pakai penglaris gitu kena ke keluarga, kayak ibu, kayak adik, kayak itu. Cuma
pengen tahu aja itu cara ininya gimana gitu. Untuk kembali ke awal lah, normal kayak orang-orang biasa. Pengen kayak gitu, takutnya bayang-bayangin, takutnya kan kata orang kalau belum balik lagi makannya tumbal manusia. Sudah berkeluarga? Belum. Masih ya sama orang tua. Sama orang tua. Oke. Jadi niatnya emang mau melepas semua Mau ngelepas, itu. kembali normal seperti Iya, orang kembali biasa normal. gitu. Oke. Sebaiknya memang ceritanya bukan ke kami, tapi ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yadi, angka kelahiran 2, bulan 9, tahun 1990. Dengan nomor rumah 57. Kegelapan menyelimuti Yadi karena makhluk gaib yang hadir dari sekitarnya. Ritual pengasihannya pun dilakukan untuk harta dan wanita. Saya mendengar sosok suara harimau di sini. Dia bilang, jangan ganggu majikan saya. Saya tidak akan mengganggu majikan. Saya akan menolong. Dia bilang, saya akan membunuhmu. Silahkan Roy. Baik, nama Yadi, tanggal lahir 2, 9, dan tahun 1990, dan nomor rumah 57. Saya melihat di tubuh yang sangat besar di Yadi, saya melihat berbagai macam makhluk halus mendampingi tubuh Yadi. Itu yang saya lihat. Dan saya ngelihat di tubuh Yadi juga pernah melakukan ritual mandi kembang guna memperasah, mengasah ilmu ya, seperti itu. Mengasah ilmu sih, tapi sebelumnya emang sakit tanpa sebab. Dari dokter itu, dari beberapa dokter analisisnya beda. Jadi dibawa saudara ke salah satu orang yang bisa, jadi dimandiin kembang gitu. Saya ngelihat juga dalam penglihatan mata batin saya ngerasain Yadi itu pakai kembang untuk penglarisan juga di tempat usaha loh. Kembangnya diapain nih itu? Saya pakai air. Dipakein air, diciprot-ciprotin. Dan sebenarnya saya ngelihat di sini usahanya sih sebenarnya masih rame aja sebenarnya. Ya kan? Iya. Tapi kenapa ya ritual itu terus dilakukan? Karena sih kalau dari gangguan yang sekitar ya, ada yang benci sama usaha saya gitu, saingan di sekitar rumah. Jadi mau nggak mau kata orang-orang sih pagerin aja. Di sekitar rumah sama sih dagang ya, cuma sering yang kena dagangan saya terus. Kadang sepi tanpa sebab, kadang nggak laku banget, kadang gitu aja sih. Saya ngelihat sosok Ini Pocong. ini siapa Roy dan ada di mana ini? Kayak pocong nggak sih, Rom? kayak pocong. Jadi ini sebenarnya sosok yang menghantui juga. Kamu pernah dimimpiin pocong ya? Iya, Sering ya setiap sering. malam? Kamu nggak tahu ini siapa? Kalau menurut saya sih almarhum ayah. Kebetulan sebelum
sesudah Lebaran ayah meninggal. Betul, sosok ayahnya. Itu yang saya lihat. Dan saya ngerasa ini sangat mengganggu sekali sih bagi saya ya. Maksud saya kalau misalnya ini terus-terus muncul, kamu jadi nggak konsen dengan pekerjaan juga. Saya ngeliat dia mimpi ya tiap malam. Kamu jadi setiap hari itu bisa ada ini kan. Iya, benar. Dibayang-bayangin. Dibayang-bayangin terus. Itu yang saya lihat. Dia belum bisa pergi ke tempat yang jauh banget sih. Itu yang saya bilang. Saya ingin mencatat di buku saya. Karena rasanya kayak ada bapaknya yang tolong dampingin gitu. Tapi sebenarnya Bapak tahu kalau Mas ngelakuin? Enggak, karena udah pisah dari kelas 2 SD, ayah. Oh, nggak tinggal sama Iya, nggak tinggal. ayah jadinya? Enggak. Saya pengen kasih kamu satu kata-kata dari ayah kamu. Tapi ini melambangkan sisi moralitas kamu. Iya, benar. Ayah sering ngomong itu. Iya. Belum sukses. Jadi sebenarnya karena ada tekanan dari Bapak Mas Yadi sampai rela untuk ngambil kayak ilmu penglaris, pengasih apa itu, Iya. supaya usahanya Tetap jalan, tetap. jadi sukses. Iya. Bisa bilang gitu. Bahkan saya ngelihat di sini, Yadi sendiri pun juga melakukan yang lebih ekstrim. Saya ngelihat, kok jujur ya, saya ngelihat kata orang, gitu ya. Kata orang pinter, ininya gini. Itu yang saya lihat, gini. Maksudnya gini. Ini kayak ada makhluknya, gitu. Dan ada yang nungguin lagi, ada yang ini dan ada yang itu. Jadi semua pikiran Yadi itu makanya buat papa kamu ini, ayah kamu jadi kecewa. Bisa bilang begitu sih. Jadi karena sering dengar kata orang itu artinya ada banyak, Kata orang pinter. dan sekarang di sekeliling Yadi ada makhluk-makhluk yang ngikutin gitu loh, selain ayah. Ada. Jadi karena sering dengar kata orang itu artinya ada banyak, Kata orang pinter. dan sekarang di sekeliling Yadi ada makhluk-makhluk yang ngikutin gitu loh, selain ayah. Ada. Apa itu? Saya lihat sesosok hewan berupa tanduknya seperti kerbau, tetapi badannya seperti harimau. Dia yang ngejagain atau? Dia yang jagain si Yadi sebenarnya. Tapi kalau saya lihat di sini bukannya malah penjagaan yang ada, malah hawanya mistis banget sih.